Apa jadinya kalau musuh terkuat justru jadi penyelamat kita? Apa jadinya kalau negara sekelas Jepang justru membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia? Pertanyaan ini mungkin terdengar tak masuk akal. Tapi itulah yang sedang terjadi di grup C saat Indonesia sedang berdarah-darah di papan tengah klasemen. Jepang justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Pelatih mereka, Hajime Moriyasu, secara terang-terangan menyatakan akan melakukan rotasi besar-besaran di laga pamungkas kontra Indonesia. Ia ingin coba pemain baru, beri menit main ke wajah-wajah yang jarang tampil, dan bereksperimen taktik. Buat tim lain ini mungkin hal biasa, tapi buat Indonesia ini bisa jadi peluang emas. Karena hanya dengan satu momen, satu kemenangan kunci, Garuda bisa mengubah takdirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita punya kemungkinan real untuk tembus ke babak selanjutnya. Bahkan finish di posisi 2. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru senang. Karena jalan ke sana tetap dipenuhi badai. Cedera pemain inti, lawan yang diam-diam menyiapkan serangan, dan tekanan dari ribuan supporter lawan yang siap menginvasi GBK. Inilah perjalanan hidup mati timnas Indonesia di 2 laga terakhir. Dan di video ini kita akan bongkar semua peluang, ancaman, dan keputusan yang mengejutkan dari Jepang yang bisa jadi jalan ninja Garuda menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang berada di persimpangan paling krusial dalam sejarahnya. Dari 8 pertandingan yang sudah dilalui, Garuda mengkoleksi 9 poin. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi keempat klasemen grup C. Posisi yang sebenarnya belum aman, masih ada 2 laga hidup mati. Pertama, menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni. Dan 5 hari setelahnya, laga berat kontra Jepang di Suita City Football Stadium. Tapi tak semua berita datang dengan harapan. Indonesia harus kehilangan 2 pemain kunci, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, karena akumulasi kartu. Sementara 2 lainnya, Kevin Dix dan Dean James, masih dalam status meragukan akibat cedera serius di klubnya. Pelatih timnas Patrick Kluivert menghadapi tantangan nyata. Ia dituntut untuk menyusun ulang strategi, memainkan pemain pelapis sekaligus mempertahankan ambisi besar untuk lolos Piala Dunia pertama kalinya. Namun bukan berarti semua harapan hilang. Dengan modal kemenangan terakhir atas Bahrain dan dukungan penuh dari supporter di GBK, timnas masih punya nyala api untuk melanjutkan perjalanan ke babak selanjutnya. Kini di saat tekanan makin besar di kubu Garuda, angin segar justru datang dari arah yang tak disangka dari Tokyo. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan rotasi besar-besaran di laga pamungkas menghadapi Indonesia. Ya, Jepang memang sudah tidak punya beban. Dengan 20 poin dan status sebagai pemuncak klasemen, mereka telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Tapi keputusan Moriyasu jelas tak biasa. Lewat media Jepang, Sanspo, ia menyatakan akan mencoba wajah-wajah baru di skuadnya, eksperimen taktik, pembaruan pola, serta kesempatan bagi pemain muda. Mempertimbangkan banyaknya pertandingan yang dilalui di level klub ditambah faktor cedera. Saya akan melakukan beberapa pergantian dari skuad kami Maret lalu. Saya juga ingin menantang diri untuk mencoba variasi taktik, kata Moriyasu dikutip dari Sanspo. Ya, alasannya karena saat ini Jepang ingin menantang diri dan memperluas cakupan permainan sebelum tampil di pentas dunia. Agar Jepang bisa bersaing di Piala Dunia nanti, saya rasa baik untuk kami memperluas cakupan taktik demi mendapatkan tim yang lebih kuat. Dan disinilah letak peluang besar Indonesia. Jika Jepang benar-benar menurunkan tim lapis kedua, maka Garuda bisa menghadapi lawan yang untuk pertama kalinya tak tampil dalam kekuatan penuh. Namun ingat, meskipun bukan skuad utama, Jepang tetaplah Jepang. Mereka punya kedalaman luar biasa, bahkan bisa membentuk 3 tim dengan kualitas hampir setara. Tapi setidaknya ini memberikan harapan, dan harapan itu adalah bahan bakar terbaik untuk meledakkan semangat juang timnas Indonesia. Sadar bahwa 2 laga ke depan adalah pertaruhan segalanya, timnas Indonesia tak ingin setengah-setengah dalam persiapan. PSSI pun mengambil langkah strategis, menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025.
Tapi kenapa Bali? Bukan semata-mata untuk liburan. Selain fasilitas yang lebih memadai, Bali juga menghadirkan suasana yang lebih rileks dan menurunkan tekanan menjelang laga penuh tekanan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa banyak pemain sedang dalam masa liburan setelah kompetisi Eropa berakhir. Maka Bali pun dipilih sebagai jebakan manis untuk menarik mereka langsung ke latihan tanpa kehilangan mood positif. Ya memang kami mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Kami berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini. Ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali. Kata Pak Erick dikutip dari Detik Sport. Tapi ini bukan sekedar pemusatan latihan biasa. Di balik ketenangan pantai dan suasana tropis, Patrick Kluivert dan staf pelatih sedang menyusun strategi tempur. Mereka sadar kondisi fisik dan mental pemain harus dalam titik terbaik, apalagi dengan absennya beberapa pilar utama. Indonesia harus siap menurunkan wajah-wajah baru yang mungkin belum banyak jam terbang, tapi bisa jadi penentu sejarah. Dengan komposisi yang dipertajam dan latihan yang difokuskan, Indonesia mempersiapkan diri bukan untuk sekedar bertahan, tapi untuk menyerang dan peluang yang terbuka lebar. Tapi jangan salah, laga melawan China pun bukan perkara mudah. Tim asuhan Branko Ivankovic juga sedang bergerak cepat. Bahkan tim logistik mereka telah lebih dulu tiba di Jakarta sebulan sebelum pertandingan. Mereka tak main-main dari kondisi lapangan, iklim, hotel, makanan, pusat kebugaran, hingga rencana pengamanan. Semua diperiksa secara rinci. China sadar, tandang ke Indonesia artinya mereka harus melawan bukan hanya 11 pemain, tapi juga puluhan ribu supporter di GBK. Dan itu belum semuanya, komunitas warga China di Indonesia juga menyatakan siap mengerahkan lebih dari 1.000 supporter langsung ke stadion. Mereka bukan hanya ingin meramaikan, tetapi juga membentuk kekuatan pendukung untuk mendongkrak moral pemain negeri tirai bambu. Namun di balik segala kesiapan itu, China justru terpukul oleh satu kabar buruk. Lin Liangming, salah satu pemain andalan mereka yang pernah bermain di Real Madrid, Castilla, dan Yudi Almeria harus absen. Kartu merah saat lawan Arab Saudi membuatnya disanksi 2 laga oleh AFC dan itu termaksud laga kontra Indonesia. Ini jelas pukulan besar bagi lini serang China. Tanpa Lin, mereka kehilangan sosok pengatur ritme, pelari sisi kiri yang cepat, dan eksekutor peluang utama. Dan disinilah timnas Indonesia harus cerdas memanfaatkan setiap celah yang ditinggalkan oleh kekuatan lawan. Dengan 2 laga tersisa, jalan ke Piala Dunia memang belum pasti. Tapi harapan itu nyata. Dan kini mari kita hitung. Seberapa besar peluang Indonesia lolos? Saat ini Garuda duduk di posisi 4 klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Di depan ada Arab Saudi dengan 10 poin. Australia 13, dan Jepang di puncak dengan 20 poin. Target minimal lolos ke ronde 4. Caranya cukup kalahkan China di GBK. 3 poin tambahan akan membuat Indonesia mengunci posisi 4 besar apapun hasil melawan Jepang nanti. Tapi bagaimana kalau kita bicara lebih besar? Peringkat 3 atau bahkan posisi 2 itu bukan mimpi. Kalau Indonesia menang atas China dan Jepang, Garuda akan mengkoleksi 15 poin. Di sisi lain, kalau Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi, mereka akan mentok di 13 poin. Arab Saudi sendiri jika terpleset di 1 laga saja, peluang kita terbuka makin lebar. Artinya, Indonesia masih punya kans naik ke posisi 3 besar, bahkan posisi 2, asalkan bisa meraih poin sempurna dan tim pesaing terpleset di jalur mereka. Tapi resiko juga ada. Jika Indonesia kalah 2 kali, sementara Bahrain atau China menang di sisa laga, maka akan ada 3 tim dengan poin sama 9 angka. Selisih gol pun bisa menjadi penentu terakhir. Dan disinilah posisi Indonesia agak rawan karena selisih -6. Jadi apa artinya semua ini? Semua skenario masih mungkin. Tinggal bagaimana Garuda memanfaatkan laga kandang versus China dan momentum rotasi Jepang yang bisa menjadi pintu rahasia menuju kejayaan. Ketika takdir sepak bola sedang menulis ulang peta kekuatan Asia, Indonesia berdiri di ambang sejarahnya sendiri. Keputusan Moriyasu bisa saja jadi kebetulan.
Atau mungkin isyarat tak langsung bahwa Asia menginginkan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar. Indonesia di Piala Dunia. Tapi sepak bola bukan ditentukan oleh kebaikan lawan, melainkan oleh kerja keras, keberanian, dan mental juara di lapangan. Visi di Bali, rotasi Jepang, absennya pemain China, semuanya adalah peluang. Tapi peluang hanya berarti jika kita siap menjadikannya kenyataan. 2 pertandingan, 2 kesempatan, dan 1 mimpi yang sudah lama ingin digapai. Kini bola ada di kaki para pahlawan Garuda, dan doa ada di ribuan hati rakyat Indonesia yang siap memenuhi GBK, menonton di rumah atau dimanapun berada, dengan semangat tak tergoyahkan. Apakah Indonesia siap mengejutkan dunia? Saatnya bukan cuma harapan, tapi bertarung untuk sejarah. Ayo dukung dan kirim doa untuk kemenangan Timnas Indonesia.